Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban. Pertama, Nabi SAW itu pernah berkurban dengan 2 ekor kibas yang disembelih setelah salat Id. Nabi SAW bersabda, "Man zabaha qabla shalah falaysa minan nusuki fi syai'." Siapa yang menyembelihnya sebelum salat Id, maka itu bukanlah hewan kurban sedikit pun. Innama huwa, itu adalah daging yang qaddamahu li ahlihi, yang dia hidangkan untuk keluarganya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kedua, ya artinya boleh di sini menyembelih lebih dari 1. Ada orang berkurban seekor sapi untuk dia sendiri, boleh. Ada orang, 1 orang dia berkurban 2 ekor kambing, boleh. Nabi berkurban sejumlah umur beliau 63. 1 beliau kurbankan untuk dirinya, dan yang lainnya untuk umatnya, atau 1 untuk umatnya, yang lainnya atas nama diri beliau. Yang kedua, Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menyembelih kalau dia jenis biri-biri, kibas, domba, itu umurnya setahun. Biri-biri, kibas, domba itu setahun. Watsaniya mimma siwa, yang selain itu umurnya 2 tahun. Maka kalau dia sembelih dengan kambing kacang, itu dia 2 tahun umurnya. Dalam riwayat lain Nabi katakan, innal jaza'a minad dha'ni yufi mimma yufi minhu tsaniyya minal ma'iz. Sesungguhnya biri-biri yang umurnya setahun itu memenuhi apa yang disyaratkan 2 tahun dari ma'iz. Ma'iz itu kambing, sejenis kayak otawa, kambing kacang, yang bukan biri-biri. Jadi kalau dia biri-biri umur setahun. Kalau dia kambing biasa itu umur 2 tahun. Jadi kalau dia unta, dia umur 5 tahun genap. Kalau sapi, kerbau itu masuk ke dalamnya, itu umurnya 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Kambing itu 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-jaza'ah itu adalah sifat untuk umur tertentu dari hewan ternak. Minad dha'ni, kalau jaza'a minad dha'ni, biri-biri itu ma'akmala sana, yang genap umurnya setahun. Dan itu qaulul jumhur, pendapat jumhur, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Waqila, ada yang menyatakan, qila itu pendapat terkesan lemah. Dunaha, enggak sampai setahun, itu lemah. Kemudian yang menyatakan enggak sampai setahun itu mereka pun berselisih. Ada yang bilang ya 8 bulan bisa juga, ada yang bilang 10 bulan bisa juga. Jadi berbeda. Tapi kalau dia setahun itu jumhur. Kalau kurang dari setahun biri-biri, itu diperselisihkan para ulama. Memang ada, tapi pendapatnya enggak kuat. Kalau azaniyah minal ibil, kalau zaniyah minal ibil, dia yang sempurna 5 tahun
Jadi kalau unta dia 5 tahun. Kalau al-bakar wal ma'is, sapi dan kambing kacang jenis kayak otawa gitu, mastakmala sanatain yang sempurna 2 tahun. Wa ta'ana fi tsalitsah dan masuk ke tahun ketiga. Lihat juga Zadul Ma'ad juz 2 halaman 217. Ketiga yang berkaitan dengan hewan kurban, boleh mengakhirkan penyembelihannya di hari kedua dan ketiga setelah hari raya. Karena Nabi sabdakan kullu ayyamit tasyrik zabhun. Setiap hari tasyrik itu adalah zabah, hari penyembelihan. Memang berbeda pendapat para ulama, hari tasyrik itu hari keberapa aja. Ada yang bilang 10, 11, 12. Ada yang bilang 11, 12, 13. 3 hari setelah hari raya. Ada yang bilang 3 hari itu dihitung dengan hari rayanya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Keempat, tuntunan Nabi ketika siapa yang mau berkurban mulai dari hari pertama Dzulhijjah itu jangan dia memotong rambutnya, mencukur rambutnya. Seperti yang sudah kita sebut riwayatnya tadi. Siapa yang ingin berkurban maka jangan mengambil rambut atau kulitnya, dan kulitnya sedikit pun, itu termasuk kuku, rambut, itu jangan dipotong. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, maksud dilarang mengambil kuku dan rambut di situ adalah larangan menghilangkan kuku dengan dipotong, dipatahkan atau yang lainnya. Rambut ya dengan dicukur, dipotong, dipendekkan, dicabut atau dibakar dan sejenisnya. Sama saja apakah rambut yang ada di ketiak, yang kumis, rambut di kemaluan, rambut yang ada di kepala, semua bulu yang ada di tubuhnya. Itu kata Imam Nawawi. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kalau dia langgar itu, apa hukumannya? Dia istighfar kepada Allah, minta ampun. Tidak ada fidyah padanya. Sama saja dia melakukan dengan sengaja atau lupa, istighfar. Kelima, dipilihlah hewan kurban itu yang sehat, tidak ada aibnya. Nabi melarang untuk disembelih itu yang patah tanduknya, yang buta sebelah, yang putus pangkal telinganya, yang telinganya terbelah, telinganya koyak, telinganya sompel. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pincang bagaimana? Pincang yang aib itu adalah pincang yang membuat dia enggak bisa nyusul rombongannya. Kalau ketika digembala dia pincang, yang lain jalan dia jauh ketinggalan, nah itu enggak bisa, cacat. Tapi ada pincang dia lincah, bisa dia ngejar, itu enggak ada masalah. Itu dibolehkan. Bagaimana dengan yang betina? Ya, kata Imam Nawawi, tentang kurban yang dengan hewan betina itu boleh. Cuma khilaf lebih afdal betina atau jantan. Itu khilaf. Khilaf afdal.
Tapi kalau hukumnya boleh, boleh. Kurban dengan kambing betina boleh. Bagaimana kalau dia kambingnya dikebiri, enggak dikawin-kawinkan biar gemuk dia? Enggak apa-apa, bagus. Karena para sahabat menggemukkan kambingnya sebelum dikurbankan. Keenam yang berkaitan dengan hewan kurban, kurbannya itu dipotong di lapangan. Rasulullah SAW yudhahi bil musalla, memotong hewan kurbannya di lapangan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dipotong di lapangan. Kalau dipotong di rumah boleh, ya cerita boleh aja. Cerita afdal potonglah di lapangan. Wah, di lapangan panas, nggak ada tutup atap untuk ngerjainnya. Ya udah potong di lapangan, dibawalah ke bangunan di dekatnya, dikerjain di situ. Ketujuh, tuntunan Nabi bahwasannya kambing asya biri-biri itu bisa mewakili seseorang dan ahlul baitnya. Walaupun banyak jumlah ahlul baitnya. Kata Atha bin Yasar, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, bagaimana penyembelihan kurban di masa Rasulullah SAW? Kata dia, kata Atha, kata Abu Ayyub, sesungguhnya seseorang itu menyembelih seekor kambing syabiri-biri, anhu mewakili dirinya, wan ahli baitihi dan ahlul baitnya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dan mereka memberikan makan. Itu riwayat Tirmidzi, Imam Malik, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Jadi kambing itu mewakili seorang dan ahlul baitnya. Itu keutamaannya, lebih baiknya kalau kambing. Riwayatnya jelas. Bagaimana kalau dia berkorban sapi? Apakah mewakili dirinya dan ahlul baitnya? Kalau dirinya jelas. Ahlul baitnya sebagian ulama mengkiasnya dengan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Ke-8 yang berkaitan dengan hukum kurban, disukai bertakbir dan membaca bismillah ketika menyembelih. Berdasarkan riwayat dari Anas, kata beliau, Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas yang seukuran. Beliau sembelih dengan kedua tangannya sendiri. Beliau baca bismillah dan beliau bertakbir, dan beliau letakkan kakinya di atas rusuk hewan tersebut. Ya, agak diinjak sedikit. Itu riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Jadi beliau menyembelih sendiri. Sebaiknya orang yang berkorban itu menyembelih sendiri. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyuruh anak-anak perempuannya, anak perempuan, untuk menyembelih sendiri hewan kurban mereka. Itu ada dalam Sahih Bukhari kisah. Anak perempuannya sendiri disuruh menyembelih. Ya, hukum menyembelih ya sama seperti adab-adab menyembelih ya. Ditajamkan pisaunya, bukan dikilatkan. Kilat itu belum tentu tajam. Pernah kejadian ketika mau akikah, pisaunya kilat di asahnya. Ketika digoroknya ke leher, lambat jalannya. Wah, nggak boleh seperti itu. Ditajamkan, bukan dikilat-kilatkan. Kilat belum tentu tajam. Ditajamkan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Tajamkan pisaunya dan
dibuat nyaman hewan kurbannya atau hewan yang mau disembelihnya. Dan Ibnu Umar tidak menyukai hewan yang tidak dihadapkan ke kiblat ketika disembelih. Ya, di antaranya juga hadapkan ke kiblat, itu adabnya. Tapi kalau nggak dihadapkan ke kiblat, dipotong, nggak boleh dimakan. Ya boleh dimakan, tapi lebih baiknya dihadapkan ke kiblat. Juga adab ketika menyembelih ini, jangan diasah pisau di depan hewan itu. Nabi marah kepada orang yang berbuat itu. Nabi tegur. Ada yang mengasah-ngasah di depan hewan kurbannya, hewan yang mau disembelihnya. Nabi katakan, apakah kau akan menyembelihnya 2 kali? Artinya tampak-tampak kan, ditakut-takutin sama dia. Itu seperti menyembelihnya 2 kali. Kesembilan, yang paling afdal itu hewan kurban adalah kibas, ya, jenis domba yang seukuran yang besar, abyad putih, yang ada warna hitam di dekat matanya dan di keempat kakinya, karena itu bentuk sifat hewan kurban yang disukai Nabi. Domba yang bagian matanya ya kayak panda lah gitu, ada hitamnya, dan juga keempat kakinya hitam, bagian perutnya hitam. Dulu tukang kambing nggak tahu itu bagus, sekarang udah banyak yang tahu, jadi harganya naik dan agak payah nyarinya. Ke-10, ya, disukai mustahab orang itu yang sendiri menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia wakilkan, ya boleh dia wakilkan. Ke-11, disukai orang yang berkurban itu untuk memakan hewan kurbannya, memberi hadiah, bersedekah, dan boleh mereka simpan. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Oh, nggak boleh disimpan? Boleh. Daging hewan kurban boleh disimpan. Nabi SAW bersabda, kulu, makanlah, waddakhiru, simpanlah, watasaddaku, dan sedekahkanlah. Itu dia. Jadi karena makan, simpan, sedekah, jadi orang bilang sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Malah yang disedekahkan itu sepertiga, kalau memang dibagi 3. Yang sekarang itu terjadi terbalik. Yang kurban itu yang malah dapat sedikit, yang kurban yang dapat sedikit. Yang berkuasa atas daging itu kadang-kadang panitia kurban. Udah bapak segini aja, seperti itu. Jadi yang berkurban kadang-kadang menggerutu, ini nggak boleh. Wah, aku udah kurban kok dikasih sedikit aja. Itu dia. Jangan seperti itu. Ya, berkurban itu yang ikhlas. Kalau bisa diurus sendiri, urus sendiri, bagi. Jadi boleh. Larangan menyimpan daging kurban itu sudah mansuh, dulu awal-awal dilarang, disuruh bagi. Kemudian mansuh dibolehkan. Ke-12 yang berkaitan dengan hewan kurban itu 1 ekor unta dan atau sapi itu bisa mewakili 7 orang. Paling banyak bersekutunya 7 orang. Kok 5 orang gimana? Boleh. Kami berlima 1 ekor sapi, boleh. Kami berlapan, oh nggak boleh.
7 paling banyak. Ke-13 yang berkaitan dengan kurban juga, tidak memberi upah tukang sembelih hewan itu dengan hewan kurban. Oh, ini kepala untuk tukang potong, jangan. Ini kepala untuk tukang potong, jangan. Dikasih uang aja dia. Ali radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah menyuruh saya untuk mengurus hewan-hewan kurbannya dan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya dan yang lainnya. Dan saya dilarang memberikan hewan kurban itu kepada tukang potong, tukang jagal sedikit pun. Wa nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberi dari sisi kami, artinya dibayar pakai yang lain. Tapi kalau tukang potongnya termasuk dapat jatah hewan kurban, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau diberikan karena dia memotong, itu nggak boleh. Riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ke-14, siapa yang tidak bisa berkurban dari kaum muslimin, dia tetap dapat pahala orang berkurban dari umat Nabi SAW. Karena Nabi ketika menyembelih salah satu dari kibasnya, dombanya, Nabi katakan, ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak bisa berkurban. Ke-15, tidak boleh mengganti hewan kurban dengan uang. Wah, ini ada bencana alam, nggak usahlah kita kirim kambing ke sana, kita kirim aja duit. Jangan. Banyak terjadi bencana alam di masa dulu para khulafaur rasyidin, atau enggak banyak lah, pernah berapa kali terjadi, dan mereka tidak ada mengganti hewan kurbannya dengan yang lainnya. Oh, ganti mentahnya aja enggak, kirim hewan kurban. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar kurban, hewan kurban dan yang berkaitan dengannya.